Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfadrian Januarsa dengan NIM 23 Pada video ini saya akan mempresentasikan terkait image crop, resize, blending, dan color conversion. Yang dimana image crop untuk memotong bagian tertentu dari gambar, sedangkan image resize untuk mengubah ukuran gambar, sedangkan image blending adalah untuk menggabungkan dua gambar, dan image color conversion untuk mengkonversi format warna gambar. Selanjutnya di sini ada import CP2, yang dimana kita akan mengimport library OpenCP, yang dimana ini adalah salah satu-satunya import yang diperlukan di awal. Library lain akan diimport di section yang membutuhkan. Selanjutnya image crop, jadi kita akan masuk ke pembahasan terkait image crop. Dan di sini crop dengan OpenCP dilakukan menggunakan NumPy slicing, bukan fungsi khusus. Notasinya adalah image array, ymin, ymax, xmin, xmax. Selanjutnya kita akan membaca gambar dan cek shape, yang dimana img sama dengan cp2.imread lena.jpg, img.shape, yang dimana kita akan membaca gambar lena dan menyimpannya ke variabel img. Sedangkan selanjutnya kita akan menampilkan shape gambar. Output berupa tinggi, lebar, channel. Selanjutnya di sini kita akan img crop sama dengan img 0355 0400. Jadi kita akan melakukan crop menggunakan NumPy slicing. img 0355 0400 artinya ambil area dari baris 0 hingga 354 dan kolom 0 hingga 399. Ingat, angka akhir pada slice tidak termasuk, hasilnya disimpan ke img_crop. Dari sini kita akan menampilkan gambar original dan crop, yang dimana cp2.imshow cropped image. Jadi kita akan menampilkan gambar hasil crop di jendela crop, menampilkan gambar original di jendela original. Jadi OpenCP bisa membuka dua jendela sekaligus dengan nama berbeda. Selanjutnya cp2.write kita akan menunggu import keyboard, dan cp2.destroy all windows kita akan menutup semua jendela setelah tombol ditekan. Selanjutnya di sini ada crop via input, yang dimana cara crop yang lebih fleksibel. Koordinat crop ditentukan oleh input pengguna saat program berjalan. Selanjutnya kita akan crop dengan input pengguna, yang dimana h, w, c sama dengan img.shape. Jadi y_min integer input masukkan nilai ymin, y.max integer input masukkan nilai ymax. Selanjutnya di sini adalah tuple unpacking shape gambar ke variabel h, w, dan c. Jadi kita akan meminta input ymin dan ymax dari pengguna. Nilai h ditampilkan dalam prompt sebagai panduan batas maksimum yang valid. Integer mengkonversi input string ke integer. Selanjutnya adalah sini adalah review global variabel, yang mana x sama dengan 200, def hitung, flag, if flag sama dengan set, global x sama dengan 400, if flag sama dengan get. Jadi di sini adalah konsep global variabel dalam Python. Jadi x adalah variabel global bernilai 200 di dalam fungsi hitung. Jika flag set, kata kunci global x memberitahu Python bahwa x yang akan dimodifikasi adalah variabel global, bukan variabel lokal baru tanpa global. Perubahan nilai di dalam fungsi tidak akan mempengaruhi variabel di luar. Jadi di sini ada program crop dengan mouse, yang dimana x star y star xn yn 0,0,0,0 window name original image. Jadi inisiasi 4 variabel global untuk koordinat crop, semua dimulai dari 0. Jadi selanjutnya pada baris kedua nama jendela disimpan ke variabel agar konsisten. Selanjutnya baca gambar. Fungsi crop image adalah callback yang dipanggil otomatis saat ada event mouse. Di dalam fungsi saat event L button down klik kiri simpan koordinat sebagai titik awal, saat event L button up lepas klik kiri simpan koordinat sebagai titik akhir dan lakukan crop. cp2.set mouse callback window name crop_image mendaftarkan fungsi ini ke jendela. Selanjutnya di sini adalah x star y star xn yn 0,0,0. Jadi di sini adalah jawaban versi kedua yang lebih lengkap, yang dimana kita akan menambahkan crop underscore window name sebagai jumlah tulisan untuk menampilkan hasil crop. Dan di sini adalah image resize atau pengubahan ukuran gambar.
yang dimana kita menyediakan fungsi cp2.resize dengan beberapa cara penggunaan. Bisa langsung menentukan ukuran baru dalam pixel, bisa menggunakan rasio dengan parameter fx dan fy, atau bisa menggunakan berbagai metode interpolasi untuk kualitas resize yang berbeda. Jadi kita akan resize ke ukuran yang tetap, yang mana dengan perintah img sama dengan cp2.imrate lena.jpg img underscore resize. Jadi kita akan membaca gambar lena.jpg. Selanjutnya cp2.resize kita akan mengubah ukuran gambar ke 320 kali 240 pixel. Perhatikan parameternya, tulis lebar tinggi berbeda dari dot shape yang mengalihkan tinggi lebar. Ini adalah salah satu sumber kebingungan umum di OpenCV. Resize menggunakan konversi lebar dulu, tapi shape menggunakan tinggi dulu. Jadi sini ada resize dengan rasio manual, yang dimana resize dengan rasio input, rasio sama dengan float input, masukkan rasio resize 0,1,0, yang mana img 1,2. Jadi kita akan meminta input rasio dari pengguna, misalnya 0,5 untuk setengah ukuran. Dan di sini adalah resize dengan fx dan fy, yang dimana img sama dengan cp2.imrate lena.jpg img underscore resize sama dengan cp2.resize img 0,0 fx sama 0,8 fy 0,8. Jadi kita akan baca gambar lena lagi. Selanjutnya cp2.resize dengan 0,0 sebagai ukuran tujuan, artinya kita tidak menentukan ukuran secara absolut. Sebagai gantinya fx 0.8 mengatur faktor skala horizontal dan fy sama dengan 0.8 mengatur faktor skala vertikal. Nilai 0,8 artinya 80% dari ukuran original. Lebih lengkap di sini adalah interpolation, yang dimana parameter interpolasi menentukan algoritma yang menggunakan resize mempengaruhi kualitas gambar hasil. Selanjutnya di sini ada resize shrinking dengan interpolasi, yang mana img sama dengan cp2.imrate apple.jpg img underscore resize sama dengan cp2.resize, yang mana demonstrasi resize untuk memperkecil gambar menggunakan berbagai metode interpolasi. Jadi gambar apple.jpg diperkecil dengan beberapa konstansa interpolasi berbeda untuk dibandingkan hasilnya. Untuk memperkecil cp2 inter area memberikan hasil terbaik karena menggunakan area auto-rigging yang menghindari efek aliasing. Nah, di sini adalah resize dengan mouse, yang dimana kita akan resize yang paling interaktif menggunakan drag mouse pada jendela untuk mengubah ukuran gambar secara visual dan real time. Yang dimana import nampy as np window name original image is underscore resize sama dengan false, img sama dengan cp2.imrate lena.jpg. Jadi import nampy yang dibutuhkan untuk operasi array. Terusnya ngamain bola, selanjutnya flag boolean is underscore resize untuk menandai apakah sedang dalam mode resize. Selanjutnya kita akan baca gambar dan ambil dimensinya. Di dalam fungsi callback mouse, saat L button down, set is underscore resize sama dengan true dan simpan titik awal. Saat mouse bergerak sambil is underscore resize, aktif hitung ukuran baru berdasarkan posisi mouse saat ini dan tampilkan gambar yang sudah di resize. Dan di sini ada image blending atau penggabungan dua gambar. Formulanya adalah gx sama dengan 1 kurang a fo f0 x plus af 1x, yang dimana FO adalah gambar pertama, FI adalah gambar kedua, dan A adalah nilai transparansi antara 0 dan 1. Ini adalah blending dua gambar ukuran sama, yang dimana alpha sama dengan float input enter alpha 0,0 sampai 1,0, yang dimana img1 cp2.imrate, yang mana kita akan input nilai alpha dari pengguna. Selanjutnya kita akan membaca dua gambar sekaligus. Beta adalah bobot gambar kedua yang dihitung sebagai 1,0 alpha, ya, sehingga total bobot 1,1. cp2.add whiteside adalah fungsi blending OpenCV. Set img1.set. Jadi mengecek set gambar pertama lena.jpg untuk menyatukan dimensi tinggi lebar channel. Di sini adalah blend gambar beda ukuran dengan straight, yang dimana cara blending gambar dengan ukuran berbeda. Sisi pertama adalah resize salah satu gambar agar sama dengan gambar lainnya. Ini disebut straight karena gambar dipaksa menyelesaikan ukuran gambar lain meskipun proporsinya berubah. Yang dimana alpha sama dengan float input enter alpha, img sama dengan cp2.imrate, hwc sama dengan img1.set, yang dimana kita akan meminta input alpha lagi. Kita akan baca gambar pertama dan ambil dimensinya. Jadi kita akan baca gambar kedua. Jadi resize gambar kedua agar ukuran sama dengan gambar pertama menggunakan H, W dari img1. Setelah ukuran sama, blending bisa dilakukan
Kelemahannya, jika aspek rasio kedua gambar berbeda, gambar akan terlihat terdistorsi atau tertarik. Selanjutnya ada blend, beda ukuran fit window. Cara kedua, blending gambar beda ukuran fit window. Alih-alih meregangkan satu gambar, kita buat kanvas baru yang cukup besar untuk menampung keduanya dan menempatkan gambar-gambar tersebut di dalamnya. Yang mana alpha sama dengan float input, enter alpha cp2.imread layout jpg h1w1 sama p1 sama dengan mg1.shape. Yang dimana kita akan menggunakan alpha, selanjutnya kita akan baca img1 dengan simpan dimensinya ke variabel berbeda h1w1 p1, kemudian baca image 2 dan simpan dimensinya h2 u2 c2. Jadi kita akan menghitung ukuran kanvas baru yang cukup besar. Selanjutnya ada task blending center yang dimana alpha sama 0,5 print simple linear blender input alpha. Di mana nilai alpha default 0,5 hingga mencetak judul program menggunakan triple quote untuk string multiline. Sehingga kita akan meminta input alpha dari pengguna. Program kemudian memvalidasi input. Jika di luar rentang 0,1 tampilkan pesan error. Jika valid lakukan blending dan tampilkan hasilnya. Jadi di sini adalah trackbar yang dimana trackbar atau slider langsung pada jendela OpenCV sehingga pengguna bisa mengubah nilai alpha secara real-time dengan menggeser slider. Yang dimana blending dengan trackbar alpha underscore max sama dengan value 100, yang mana nilai maksimum trackbar adalah 100, mewakili alpha 0,0 hingga 1,0 dengan presisi 1%. Nah, nilai awal trackbar 50, artinya alpha default 0,5 bersifat nama jendela. Fungsi on trackbar adalah fallback yang dipanggil setiap kali slider digeser. Parameter fall adalah nilai slider 0 sampai 100 bagi 100 untuk mendapatkan alpha 0,0 1,0. Setelah nilai alpha baru didapat, cp2.idd_weighted dipanggil ulang untuk memperbarui tampilan. cp2.create trackbar mendaftarkan slider ke jendela dengan label, jendela tujuan, nilai awal, nilai maksimum, dan fungsi callback. Kemudian di sini adalah overlay transparan yang dimana overlay itu menaruh lapisan warna di atas gambar dengan tingkat akurasi tertentu. Mana alpha sama float input masukkan nilai alpha 0,0 sampai 1.0. Overlay sama dengan np0 slide. Jadi kita akan menginput nilai transparansi, baca gambar, np0 slide img, membuat array 0 dengan shape yang sama persis dengan img. Ini adalah kanvas overlay yang awalnya hitam total. Isi area tertentu pada overlay dengan warna hijau 0,255,0. Jadi area di luar tetap hitam. Maksudnya blend overlay dengan gambar asli menggunakan alpha. Area yang overlaynya hitam 0 tidak berpengaruh pada gambar asli. Hanya area berwarna yang terlihat efek transparannya. Contohnya di sini adalah ada image color conversion yang dimana menggunakan img cp2.cpt color. OpenCV mendukung puluhan konversi format warna berbeda. Yang paling umum adalah BJR ke grayscale, BJR ke RGB, BJR ke HSP, dan BJR ke BJRA. Dimana img sama dengan cp2.imread layout.jpg, img underscore gray sama dengan cp2.cpt color. Jadi kita akan baca gambar dalam format BJR dan cp2.cpt color dengan konstanta cp2.color BJR2 gray yang mengkonversi gambar ketiga channel BGR1 menjadi grayscale. Konversi menghitung nilai kecerahan berdasarkan bobot tertentu dari RGB, bukan sekedar rata-rata biasa. Jadi selanjutnya kita akan menampilkan gambar berdampingan untuk perbandingan. Selanjutnya konversi BJR ke RGB yang dimana img sama dengan cp2.imread layout.jpg, img underscore RGB sama dengan cp2.cpt color. Jadi kita akan baca gambar BJR cp2.color.bjr2 RGB, menukar urutan channel blue dan red, hasilnya gambar urutan RGB standar. Selanjutnya kita akan save gambar image asli yang mana img.save. Jadi kita akan cek gambar BJR original, outputnya dapat berupa 512,3 channel BJR. Nya save img.bra yang mana img underscore bgra.save yang mana kita akan ngecek save gambar BJRA output 4 channel BJRA. Bedanya hanya diangkat aja dari 3 menjadi 4. Punya akses pixel BJRA img tanda BJRA 0,0. Jadi kita akan mengakses nilai pixel di koordinat 0,0 sudut kiri atas gambar. Output berupa array
4 nilai BJRA. Nilai A saat ini adalah 25 nomor. Sinyal tersebut sebenarnya opaque, tidak ada transparansi sama sekali. Selanjutnya di sini adalah set transparansi 50%. Yang dimana IMG underscore BJRA slash 3 sama dengan 127. Kita mengukur seluruh channel apa menjadi 127 setelah sekitar setengah dari 255. Ini dilakukan menggunakan NumPy slicing. Artinya semua baris dan kolom 3 adalah indeks channel alpha. Nilai 127 berarti transparansi sekitar 50% untuk setiap pixel dalam gambar. Dan sini adalah verifikasi pixel strided. IMG underscore BJRA 0,0 mengakses kembali pixel 0,0 untuk memverifikasi perubahan. Dan sini adalah tampilkan hasil BJRA yang dimana cp2.imshow BJRA yang edit. Kembali kita akan tampilkan gambar BJRA yang sudah diedit dan gambar original berdampingan. Perlu diingat jendela PenCP tidak menampilkan transparansi dengan benar. Gambar mungkin terlihat sama di jendela PenCP. Nah, simpan sebagai PNG. cp2.imrate logo Python transparansi dari PNG. Untuk cp2.imrate adalah menyimpan gambar BJRA ke PNG. Format PNG mendukung alpha channel sehingga transparansi tersimpan dengan benar. File PNG yang dihasilkan akan menampilkan gambar dengan transparansi 50% saat dibuka aplikasi yang mendukung. Di sini adalah cp2.imrate logo Python transparansi dan JPG. Menyimpan gambar BJRA ke format JPG. Format JPG tidak mendukung alpha channel saat disimpan. Channel alpha akan digabungkan dan gambar disimpan sebagai 3 channel BGR biasa. Hasilnya file JPG tidak akan memiliki transparansi meskipun dasar source-nya BJRA. Hasilnya simpan Lena sebagai PNG di mana cp2.imrate lena.png, di mana kita akan menyimpan gambar BGR ke file PNG dengan nama lena.png. Ini menunjukkan bahwa kita bisa menyimpan gambar BJRA ke file PNG baru tanpa menyimpan file JPG original. Di sini ada import NumPy as np window name custom overlay is resize file, yang dimana import NumPy selanjutnya nama jendela, selanjutnya flag untuk mode drag resize, selanjutnya flag untuk menandai apakah trackbar sedang berubah. Nilai maksimum trackbar program menggunakan 2 fungsi callback, satu untuk mouse event yang klik dan drag untuk menentukan area overlay, satu lagi untuk trackbar yang mengupdate nilai alpha. Setiap kali salah satu berubah, gambar di-render ulang dengan overlay putih transparan pada area yang dipilih menggunakan alpha terkini. Demikian presentasi dari saya. Jadi kita telah mempelajari 4 teknik penting di mana image crop menggunakan NumPy slicing dengan berbagai cara input termasuk mouse event, image resize dengan ukuran tetap, rasio dan metode interpolasi, image blending menggunakan ADD whitelight untuk menggabungkan 2 gambar dengan trackbar control, serta image color conversion untuk mengubah format warna termasuk penambahan channel alpha untuk transparansi. Semua teknik ini sangat fundamental dalam pengolahan citra digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.